Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bihululi syahri Ramadan al-mu'azzam. Nahmaduhu bil iman, nahmaduhu bil islam, nahmaduhu bil afiyah, wa nahmaduhu ala kulli hal. Wa nusalli wa nusallim afdal as-salawati wa azka at-taslimat ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wa iqtafa atharahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah, alhamdulillah. Malam hari ini kita memasuki malam yang ke-16 dari malam-malam Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan, umur yang panjang untuk kita terus bisa mengisi amalia Ramadan kita, dan kita berharap kita termasuk yang istiqamah sampai Ramadan beranjak pergi dan kita beruntung dengan seluruh fasilitasnya. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Renungan tarawih kita malam hari ini adalah tadabbur ayat ke-183 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang mulia ini jamaah sekalian turun di tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di tahun itu pula lah yang menjadi awal mula disyariatkannya dan diwajibkannya ibadah puasa bagi kita umat yang beriman. Ayat ini dimulai dengan seruan khusus, ya ayyuhalladzina amanu. Ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu sebagaimana disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, idza sami'tum ayatan tubda'u bi ya ayyuhalladzina amanu fara'u sam'akum fa innahu imma an yakuna fihi amrun umirtum bihi wa imma an yakun fihi nahyun nuhitum anha. Kalau kalian membaca ayat atau mendengarkan ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkanlah baik-baik apa yang akan disampaikan setelah itu. Karena pasti apa yang disampaikan setelah itu adalah cuma dua hal. Yang pertama, imma perintah yang kalian diminta untuk mentaatinya, menjalankannya, atau sebaliknya dia larangan yang kalian diminta untuk menjauhinya. Khitab ya ayyuhalladzina amanu ini adalah khitab khusus, ya, yang para ulama, para ahli tafsir mengatakan bahwa ini khusus li ummatil ijabah. Seruan ini khusus untuk umat yang sudah merespon dakwah kenabian, alias dia sudah beriman, ya. Karena ini risalah untuk seluruh manusia. Manusia terbagi dua, ummatud da'wah wa ummatul ijabah. Yang pertama adalah umat yang belum menerima seruan itu alias masih kafir, dan yang kedua adalah ummatul ijabah yang telah mengijabah seruan ini alias orang-orang yang beriman. Dan dalam Al-Quran itu dua model seruan ini ada, yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada juga ayat yang kesemuanya diseru, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia yang beriman, yang tidak beriman itu dikhitab di ayat yang dimulai dengan ya ayyuhan nas. Nah, adapun di ayat ini jamaah sekalian rahimakumullah, setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah syariat yang diwajibkan bagi kita orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian. Jadi yang namanya ibadah puasa itu adalah ibadah yang ada sebelum Nabi kita Muhammad SAW, sudah disyariatkan di seluruh agama samawi. Sekarang pertanyaannya, kenapa itu? Kenapa ini yang namanya ibadah puasa ini sejak dulu disyariatkan? Ya, kalau kita belajar ilmu usul fikih, itu berarti namanya syar'u man qablana. Ibadah puasa itu termasuk syariat yang juga disyariatkan kepada umat-umat sebelum kita. Nah, kalau syar'u man qablana itu, ya, kalau dia diakui di syariat Nabi kita Muhammad, berarti kita harus menjalankannya. Kalau tidak diakui, berarti itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, terkhusus ibadah puasa itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat ini termasuk ibadah yang diwajibkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sampai ibadah puasa ini menjadi ibadah yang menjadi sesuatu yang Allah wajibkan? Ya. Saya kira kita semuanya memahami, mengerti bahwa seluruh syariat itu, baik itu perintah ataupun larangan, itu semuanya adalah untuk kemaslahatan kita selaku manusia. Allah tidak mengambil benefit sedikit pun dari syariat yang diturunkannya. Ya, karena Allah itu maha kaya. Ya. Ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Itu dalam ayat di surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wahai sekalian manusia, kalianlah orang-orang yang fakir kepada Allah. Dan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Alias Allah tidak butuh ibadah hamba-hambanya. Kenapa syariat ini diturunkan? Karena itu adalah kebutuhan hamba itu sendiri. Jadi frame yang harus kita bangun, jamaah sekalian, memandang syariat, perintah dan larangan itu harus kita pandang sebagai kebutuhan kita, bukan kebutuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi syariat itu, perintah dan larangan itu adalah kebutuhan kita. Ya. Kalau kita sholat, bukan Allah yang untung, bukan yang Allah dapat benefitnya. Sama juga kalau kita puasa. Kalau kita puasa itu juga bukan Allah yang dapat benefitnya, tapi kita yang mendapatkannya. Dia adalah pendidikan jiwa dan raga yang dahsyat bagi kita, umat yang beriman. Kalau dari aspek kesehatan sudah sangat jelas ya. Itu kalau kita berpuasa itu kita memberikan kenyamanan kepada anggota tubuh kita. Untuk mereka ini bisa beristirahat. Makanya ketika seorang hamba melapar-laparkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya ya, yang pertama untung itu adalah fisiknya sendiri. Ya. Fisik dia sendiri yang mendapatkan kenyamanan. Ya. Makanya kita harus mengerti, jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana semestinya ibadah Ramadan, ibadah puasa itu kita laksanakan gitu ya. Justru godaan yang paling berat itu, yang dihadapi oleh orang-orang yang berpuasa itu adalah godaan ketika berbuka. Godaan ketika berbuka itu jangan sampai kita kelebihan asupan makanan. Karena kembali lagi ke asal, kita menyiksa anggota tubuh kita itu yang dipaksa untuk mencerna begitu banyak jenis makanan ketika kita berbuka. Ya. Dan ini banyak dilakukan oleh sebagian umat ini. Dia puasa tapi begitu dia berbuka, dia seperti orang yang balas dendam, tidak berhenti makan, tidak berhenti minum. Ya. Kapan berhenti makan, kapan berhenti minum, kalau sama keras jidatnya sama perutnya. Batang keke. Ya. Nanti sama keras, kalau pencet ke perutnya, pencet juga jidatnya, belum bisa sama keras, masih makan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Hikmah dari ibadah puasa itu jadi tidak terwujud untuk fisiknya. Makanya disinilah aspek yang perlu untuk kita perhatikan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa itu menjadi ibadah yang diwajibkan karena memang itu merupakan sebuah kedaruratan. Harus ada waktu-waktu tertentu di mana kita mengosongkan perut kita.
Ya, karena itu baik untuk fisik kita. Ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis menjelaskan, "Mamal abnu Adam wi'aan syarra min batni." Tidaklah anak cucu Adam itu memenuhi sebuah tempat yang sampai penuh yang lebih buruk dibanding perutnya. Ya, jadi kenapa itu buruk? Kalau perut itu penuh terus, saya kira kita bisa rasakan, ya. Kalau perut kita ini full tank terus, ya, di samping itu membahayakan untuk kesehatan kita, gitu ya. Macam-macam penyakit itu muncul dari pola diet, ya. Tapi yang berikutnya, kalau orang selalu kekenyangan itu, yang adalah rasa malas, malas bergerak, malas beraktivitas, ya, karena pencernaannya ini setengah mati itu untuk mengimbangi makanan yang dimasukkan. Ya. Belum lagi aspek kenapa Allah wajibkan ini yang namanya ibadah puasa, aspek psikologis. Ketika kita melapar-laparkan diri kita karena Allah Subhanahu wa taala itu terasa. Kita lebih bisa konsentrasi. Kita lebih bisa khusyuk. Ya. Kita lebih bisa fokus. Ya. Tingkat konsentrasi kita, tingkat kekhusyuan kita, rasa dekat kita kepada Allah itu terasa kalau kita melapar-laparkan diri karena Allah. Dan terbentuk banyak sifat-sifat yang positif. Ya. Makanya di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kalau kalian melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, dengan kualitas yang standar yang diinginkan oleh syariat, maka di situ ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Agar kalian semuanya menjadi insan-insan yang bertakwa. Apa itu ketakwaan? Saya kira banyak definisinya, tapi yang paling menarik bagi saya, definisi takwa itu adalah bahwa seorang ulama mengatakan, yang namanya hakikat takwa itu adalah bahwa ketika Allah suka Anda berada pada posisi tertentu, baik itu sikap, perkataan, perbuatan, atau kondisi, Anda selalu ada di situ. Ya. Dan sebaliknya, ketika Allah tidak suka Anda berada pada posisi, ya, pada sikap, pada perkataan, perbuatan, dan situasi tertentu, Allah tidak suka Anda ada di situ, Anda selalu tidak ada di situ. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa waqafuna li hududillah. Orang yang senantiasa berada dalam frame kebenaran dan kebaikan. Bukan orang yang bertakwa itu sekedar melaksanakan perintah, kemudian perintah itu dia klasifikasi lagi. Ini perintah wajib, ini perintah sunnah. Jadi kalau yang wajib dia laksanakan, yang sunnah-sunnah ya sudahlah. Kan tidak wajib sih. Tidak apa-apa Kevin ditinggalkan karena tidak wajib sih. Nah, itu level ketakwaan yang rendah itu kalau begitu. Level ketakwaan yang tinggi itu adalah dia nyaris tidak membedakan mana itu yang wajib, mana itu yang sunnah. Yang penting Allah suka, sedapat mungkin diwujudkan dalam kehidupannya. Pun sama juga, larangan itu kan ada dua macam. Larangan yang sifatnya haram harus ditinggalkan, dan larangan yang sifatnya makruh sebaiknya ditinggalkan. Tapi itu juga larangan. Makruh itu juga sebenarnya jadi larangan juga. Jadi kalau ada orang berapologi kan makruh, tidak berdosa. Memang tidak berdosa secara hukum, ya. Tapi kan Allah tidak suka kalau Anda lakukan. Ya. Kalau Allah tidak suka berarti apa itu? Ya. Berarti itu larangan. Kalau maknanya saja makruh. Makruh itu kan dibenci, tidak disuka gitu ya. Kalau kita sebagai seorang atasan, jamaah sekalian, kita sampaikan ini tidak harus ditinggalkan, tapi sebaiknya ditinggalkan. Kalau itu bawahan tak lakukan, kira-kira perasaan tak apa? Ya, pasti kita punya penilaian tersendiri terhadap orang itu. Orang ini berarti dia tidak terlalu aware terhadap apa yang saya sampaikan, bahwa saya tidak suka itu kalau yang begitu-begitu dilakukan, tetap dilakukan. Walaupun bukan pelanggaran, tapi itu menjadi catatan. Ya. Maka seorang hamba yang sampai pada derajat ketakwaan, jamaah sekalian rahimakumullah, hampir-hampir dia tidak membedakan mana itu perintah yang sunnah, mana itu perintah yang wajib.
Yang ada di kepalanya adalah bagaimana caranya supaya itu terwujud pada diri saya. Karena Allah suka itu kalau saya lakukan. Ya. Makanya kalau kita menelisik ya sejarah pensyariatan ya, tasyri' ya, itu yang namanya klasifikasi hukum itu tidak terjadi di zaman Nabi, zaman sahabat, tapi itu diklasifikasi setelah zaman tabi'in. Oh, ada yang wajib, oh ini sunnah, oh ini makruh, begitu ya. Itu dikodifikasi hukum itu setelah generasi sahabat. Karena para sahabat itu mereka juga tahu yang mana yang harus, yang mana yang tidak harus, tapi nyaris mereka tidak bedakan itu. Karena yang ada di kepalanya adalah bagaimana seluruh perintah yang Allah sukai itu ada pada diri mereka. Tidak ada apologi, kenapa saya tidak lakukan, ini kan sunnah, tidak ada apologi begitu. Ya. Dan itulah hakikat ketakwaan. Bagaimana kita memiliki kondita yang baik di langit. Ya. Nah, kalau saya menganalogikan jamaah sekalian rahimakumullah, itu kondita yang baik itu ya, apabila seorang hamba itu atau kalau umpamanya ada orang bekerja dengan kita gitu ya. Dia pokoknya terlalu kaku dengan job deskripsinya. Pokoknya ini jadi tugasku, tidak mau kerja kayak lain. Kira-kira penilaian kita apa kalau seorang pekerja itu begitu? Ini orang ini tidak ada loyalitasnya, tidak ada kesetiaannya. Dia berbicara hitam putih, yang penting saya laksanakan tugasku, habis perkara. Tidak mau lagi kerja kayak lain. Pasti dalam catatan kita, ini orang ini kan bukan orang yang loyal, ya. Mungkin kita berpikir tidak layak dipertahankan. Ya, untung itu Allah bermuamalah dengan kita dengan muamalah kasih sayang. Coba itu kalau ada hamba itu ya, sekedarnya saja. Pokoknya kalau Allah wajibkan saya lakukan, kalau tidak tidak, begitu ya. Ya, untung itu Allah itu Maha Pengasih, penyayang sehingga tidak ada pecaki sebagai hambanya. Ya. Nah, begitu kita sampai pada level ketakwaan jamaah sekalian rahimakumullah, yang dihasilkan dari ibadah puasa yang kita laksanakan dengan kualitas yang baik, ya. Sekali lagi dengan kualitas yang baik ya, karena banyak juga orang yang puasanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sehingga apa yang menjadi outcome ibadah puasa yang diharapkan itu tidak tercipta pada dirinya. Maka disinilah pentingnya jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita berpuasa, kita hadirkan itu keagungan Allah, gitu ya. Rasa muraqabatullah, gitu ya. Rasa dilihat oleh Allah. Ini ibadah puasa ibadah yang unik. Kenapa unik? Hakikat pelaksanaannya cuma kita dan Allah yang tahu. Tidak ada yang lain yang tahu. Ya, kalau ada dua orang jalan di hadapan kita, yang satunya puasa, satunya tidak puasa, tidak bisa kita bedakan mana puasa, mana tidak. Kalau salat kan jelas, mana lagi salat, mana tidak salat, jelas. Kalau puasa tidak begitu. Boleh jadi kita dalam ruangan, makan sekenyang-kenyangnya, kemudian keluar kita mengaku kita puasa, tidak ada juga bisa mengingkari. Ya, ini artinya apa? Ketika kita berpuasa, kita mengutamakan pandangan Allah. Kita tidak berani membatalkan puasa kita karena Allah melihat. Allah menyaksikan. Malaikat mencatat, dan itu semuanya menciptakan pada diri kita rasa ketergantungan kepada Allah, bahwa penilaian Allah lah yang paling penting. Semoga ini semuanya bisa kita wujudkan jamaah sekalian dalam ibadah Ramadan kita yang sudah lewat setengahnya. Mari kita evaluasi lebih baik lagi, tingkatkan kualitas ibadah Ramadan kita sehingga apa yang menjadi outcome yang diharapkan dari ibadah kita terwujud dan kita beruntung dengan seluruh fasilitas Ramadan. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.